Selamat pagi Bu Sri, perkenalkan nama saya Jonathan Raja Putra Lado, biasa dipanggil Nathan. Sekarang saya akan menjelaskan proses daur geokimia air yang sering disebut juga sebagai siklus hidrologi. Adalah pergerakan air melalui atmosfer, permukaan bumi, dan bawah tanah dalam suatu siklus yang berkelanjutan. Berikut adalah tahap utama dari siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi ini bisa terjadi pada air laut, danau, sungai, dan permukaan tanah yang menguap ke atmosfer dikarenakan panas matahari. Selanjutnya, transpirasi. Nah, tumbuhan juga berkontribusi dalam mengeluarkan uap air ke atmosfer melalui proses yang disebut sebagai transpirasi. Kedua proses ini, yaitu evaporasi dan transpirasi, sering digabungkan dan disebut sebagai evaporasi. Selanjutnya, kondensasi. Kondensasi adalah uap air di atmosfer yang mendingin dan berubah menjadi partikel kecil yang membentuk awan. Nah, di sini selanjutnya ada precipitasi, hujan salju atau hujan es. Nah, ketika tetesan air di awan bergabung dan menjadi cukup besar, mereka akan jatuh ke bumi sebagai presipitasi dalam bentuk hujan salju ataupun hujan es. Selanjutnya, infiltrasi dan perkolasi. Sebagai air hujan yang jatuh ke tanah akan meresap ke dalam tanah. Nah, begitu juga dengan air. Air hujan yang sudah jatuh ke dalam laut bakal menjadi air laut. Nah, selanjutnya aliran permukaan. Di sini aliran permukaan itu sebagai air hujan akan mengalir ke permukaan tanah sebagai aliran. Nah, selanjutnya siklus akan kembali menjadi air karena dari air hujan itu dia akan menguap kembali karena dipanaskan oleh matahari dan menguap ke atmosfer. Nah, siklus hidrologi ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan air bersih, dan mendukung kehidupan di bumi. Proses ini juga berinteraksi dengan berbagai elemen biokimia lainnya seperti siklus karbon dan siklus hidrogen yang juga penting untuk berkelangsungan hidup. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan penjelasan saya melalui daur air dan proses daur air menjadi gabungan dari jelaskan rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah suatu urutan perpindahan energi dan nutrisi melalui rangkaian organisme yang saling memakan satu sama lain. Proses rantai makanan mencakupi beberapa tahap. Nah, yang pertama, produsen. Nah, organisme ini mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti tumbuhan hijau atau kontensi seperti bakteri tertentu. Nah, produsen adalah dasar dari setiap rantai makanan karena mereka menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme lainnya. Nah, yang kedua, konsumen primer. Nah, di sini konsumen primer yaitu herbivora atau organisme ini memakan produsen untuk mendapatkan energi. Contohnya adalah hewan memakan tumbuhan seperti rusa atau kelinci. Terus yang ketiga yaitu konsumen sekunder. Nah, konsumen sekunder ini bisa disebut karnivora atau omnivora. Organisme ini memakan konsumen primer. Contohnya adalah hewan karnivora seperti serigala atau omnivora seperti beruang yang memakan tumbuhan dan hewan. Yang keempat, konsumen tersier. Nah, organisme ini berada di puncak rantai makanan dan memakan konsumen sekunder. Contohnya adalah predator puncak seperti elang atau hiu. Nah, di sini ada juga penguraian. Nah, ketika hewan mati, disitulah terjadi penguraian pada hewan tersebut. Nah, penguraian tersebut ini atau organisme ini memecah bahan organik
mati dan mengubah menjadi nutrisi organik yang dapat digunakan kembali oleh produsen. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Nah, selanjutnya rantai makanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan rantai makanan juga seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan rantai makanan yang lainnya, membentuk jari-jari makanan yang lebih kompleks. Jari-jari makanan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang hubungan makanan-makanan dalam ekosistem, karena banyak organisme yang memakan lebih dari satu jenis makanan. Nah, di sini proses ini penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, memastikan bahwa energi dan nutrisi terus berputar di lingkungan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan poster yang saya telah buat, yaitu tentang daur air. Nah, yang pertama yaitu ada matahari. Nah, kita lihat di sini ada matahari. Matahari ini memancarkan sinarnya itu ke air dan menjadi penguapan pada air laut tersebut. Nah, air laut yang sudah terkena matahari ini akan menguap ke udara dan akan menjadi awan. Nah, ketika menjadi awan, terjadilah proses di mana awan ini sudah menampung banyak air pada awan tersebut dan menjadi hujan. Nah, setelah menjadi hujan, air hujan ini bakal jatuh ke air laut. Lalu air hujan ini akan menjadi air laut. Nah, selanjutnya air laut ini akan diserap oleh pohon teratai. Nah, pohon teratai ini terdapat banyak akar yang sangat panjang dan sampai di permukaan dasar pinggir laut. Nah, dari pohon teratai ini terdapat zat-zat yang bisa dimakan oleh hewan-hewan laut. Nah, di sini siput laut yang memakan zat-zat tersebut. Nah, siput laut mendapatkan energi dari selanjutnya siput air akan memakan dari zat-zat pohon teratai. Nah, di sini ada konsumen kedua, yaitu kepiting. Kepiting akan memakan siput laut ini untuk mendapatkan energi lebih dari siput laut ini. Nah, selanjutnya ketika kepiting mendapatkan energi, ada konsumen lain yang memakan kepiting ini, yaitu ikan kakap. Ikan kakap ini sering kali kita jumpai di air asin maupun air tawar. Di sini ikan kakap juga memakan kepiting. Nah, ikan kakap ini ada lagi konsumen yang memakan ikan kakap ini, yaitu ikan paus. Kita tahu ikan paus itu yang sangat besar dan bisa memakan hewan-hewan yang berada di laut yang berukuran kecil dari badannya. Selanjutnya ikan paus ini akan konsumen terakhir yaitu ikan paus. Nah, ikan paus ini ketika dia mengalami kecelakaan, dia bakal mati dan membusuk. Nah, membusuk. Lalu pembusukan itu dijadikan makanan cacing laut. Nah, ketika cacing laut mati, cacing laut akan mengeluarkan zat-zat yang terkandung pada tubuhnya, yaitu ada 5% maupun 10% air laut yang terdapat di tubuh cacing laut. Nah, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.